Halo semua, selamat datang di kelas pengantar Perjanjian Lama. Di dalam kelas ini kita akan belajar tentang latar belakang dunia Perjanjian Lama, juga tips bagaimana kita bisa memahami Perjanjian Lama dan menafsirkan teks-teks tersebut supaya bisa relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita akan mulai dengan membahas timeline dari sejarah bangsa Israel. Kalau saudara sudah melihat ke Moodle, saudara bisa mendownload file timeline sejarah bangsa Israel yang saya upload di sana, dan saudara bisa mengikutinya selama saya menerangkan tentang periode waktu-waktu yang penting dari sejarah bangsa Israel. Saya akan menjelaskan di papan tulis mengenai periode-periode yang penting dari sejarah Israel tersebut. Pertama, mari kita melihat mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Kejadian sampai Ulangan yang disebut sebagai kitab Taurat Musa. Sedangkan Musa sebagai penulis, dia tidak lahir dalam periode ini, tetapi dia lahir di periode kedua yang penting, yaitu dalam kitab Keluaran. Di sini Musa lahir. Jadi, bisa kita katakan bahwa kelima kitab ini adalah merupakan kilas balik dari perjalanan bangsa Israel yang dituliskan oleh Musa. Dan yang menjadi pembaca pertama dari kelima kitab ini adalah bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir dan menuju ke Kanaan. Untuk itu, kalau kita ingin memahami kelima kitab ini, kita harus seolah-olah menempatkan diri kita sebagai pembaca pertama. Kita harus mengidentifikasikan diri sebagai bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 40 memberikan kepada kita informasi bahwa bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Hal ini bisa saya umpamakan seperti misalnya saudara yang keturunan Tionghoa. Kalau saya tanya tahun berapa nenek moyang saudara datang ke Indonesia, saya percaya sebagian besar dari saudara sudah tidak tahu exactly tanggal berapa mereka pindah dari China dan menetap di Indonesia. Demikian juga dengan bangsa Israel pada saat itu. Mereka pun sudah kehilangan akar sejarah dari kehidupan mereka. Mereka lahir dan besar di Mesir sebagai budak. Dan itulah identitas yang melekat di dalam diri mereka, termasuk identitas keagamaan. Mereka hidup di dalam lingkungan yang politeistik, sedangkan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, menyembah Allah Yahweh. Dan disinilah terjadi ketegangan di antara kedua kelompok orang ini, nenek moyang bangsa Israel dan mereka yang baru keluar dari Mesir. Itulah sebabnya ketika Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada Musa, dia perlu memperkenalkan dirinya kepada Musa. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ketiga ayat 6. Di situ dikatakan, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara lihat di sini, Musa adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan setelah kejadian dia membunuh salah seorang di Mesir, Musa lari ke Haran. Dan di sana dia menikah dengan Sipora yang merupakan anak dari seorang imam di Midian, yaitu Yitro. Midian bukan wilayah Israel. Dan tentu saja Yitro juga adalah penganut politeisme pada waktu itu. Dan hal ini bisa dimengerti karena sudah lama Tuhan tidak menyatakan dirinya selama mereka berada di Mesir. Sehingga ketika dia pertama kali memunculkan atau menampakkan dirinya, Musa pun ketakutan. Dan Tuhan perlu memperkenalkan siapa dia kepada Musa. Yaitu dia adalah Allah dari nenek moyang Musa. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Seperti yang kita tahu, respon Musa ketika dia menerima panggilan dari Allah adalah respon yang ragu-ragu dan cenderung menolak. Hal ini bisa dimengerti karena di antara ribuan dewa-dewa yang ada di Mesir, tiba-tiba muncul Allah Israel
yang mengatakan diri sebagai Allah yang berkuasa dan akan menolong Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu adalah sesuatu yang mengejutkan dan sangat wajar kalau Musa meragukan Allah ini. Oleh karena itu, di ayat yang ke-13, Musa menanyakan satu pertanyaan yang penting kepada Tuhan. Dia berkata, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Kalau kita perhatikan, sebenarnya ini bukan pertanyaan bangsa Israel, tetapi ini adalah pertanyaan Musa sendiri. Mengapa Musa menanyakan nama? Dari mana dia tahu bahwa Allah itu punya nama? Musa menanyakan nama karena tradisi di Mesir, mitologi di Mesir, semua dewa-dewa punya nama. Dan nama itu mengidentifikasikan kualitas dari dewa itu, area kekuasaannya, dan keahliannya. Di sini kita diperhadapkan kepada fenomena politeistik yang sudah membekas, yang sudah mendarah daging di dalam pikiran Musa. Dan dia berhadapan sekarang dengan Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dan dia bertanya, siapakah namamu? Mari kita lihat apa jawaban dari Tuhan. Ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Tuhan tidak memberikan nama, karena dia tidak dapat diidentifikasikan dengan nama apapun. Dia berkata, aku adalah aku, yang memiliki arti I was that I was, I am that I am, I will be that I will be. Arti aku adalah Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh sebuah nama, seperti dewa-dewa yang ada di Mesir. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, sekarang ada dua tugas yang harus saudara kerjakan. Yang pertama, coba saudara cari tahu dan pelajari tentang mitologi dewa-dewa Mesir. Daftarkan 10 nama dari dewa-dewa Mesir, termasuk karakteristik dan keahlian mereka. Lalu saudara ketik dan upload di Moodle. Yang kedua, coba saudara cari tahu tentang mitologi penciptaan dari Mesir. Mesir kuno tentunya. Lalu nanti kita akan membandingkan dengan Kejadian pasal 1, teks yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel tentang penciptaan.